Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih berjumpa kembali di channel ini. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada imam besar muslim kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saudaraku yang seiman, yang berbahagia, yang terkasih, yang Allah cintai. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang 4 syarat untuk mendatangkan rezeki yang tak terduga. Rezeki adalah salah satu karunia Allah yang sangat kita harapkan, dan ada beberapa amalan yang dapat kita lakukan untuk memperolehnya, yaitu yang pertama, memperbanyak istighfar. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Al-Quran Surah Nuh ayat 10-12. Saudaraku, memperbanyak istighfar atau memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dapat membuka pintu rezeki. Istighfar bukan hanya sekedar ucapan di lisan, tetapi juga harus diiringi dengan penyesalan yang tulus dan tekad untuk tidak mengulangi dosa yang sama. Dengan memperbanyak istighfar, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, termasuk turunnya hujan yang membawa keberkahan, bertambahnya harta dan keturunan, serta suburnya kebun dan mengalirnya sungai-sungai. Yang kedua, sholat tahajud, dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Isra 79. Hadirin yang berbahagia, mendirikan sholat tahajud di malam hari adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memohon rezeki darinya. Sholat tahajud dilakukan pada sepertiga malam terakhir, waktu di mana suasana tenang dan hening, sehingga kita dapat lebih khusyuk dalam beribadah. Dalam sebuah hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan mengabulkan doa hambanya yang berdoa pada waktu itu. Sholat tahajud adalah ibadah tambahan yang sangat dianjurkan dan memiliki banyak keutamaan. Dengan melaksanakan sholat tahajud, kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat kita dan memberikan rezeki yang berkah serta melimpah. Yang ketiga, bersedekah. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Saudaraku yang seiman, yang berbahagia, yang terkasih, yang Allah cintai, sedekah adalah amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dengan bersedekah, kita tidak hanya membantu sesama, tetapi juga membuka pintu rezeki. Sedekah dapat berupa harta, tenaga, atau bahkan senyuman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta, melainkan akan menambahkannya, bahwa setiap sedekah yang kita keluarkan akan dilipat gandakan pahalanya. Sedekah tidak hanya membawa keberkahan dalam hidup kita, tetapi juga menjadi investasi akhirat yang sangat berharga. Dengan bersedekah, kita menunjukkan rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan dan membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan. Yang terakhir, berdoa dan bertawakal. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dari segala kesulitan, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Al-Quran Surah At-Talaq ayat 2-3. Hadirin yang dimuliakan Allah, berdoa dengan sungguh-sungguh dan bertawakal kepada Allah setelah berusaha adalah kunci untuk mendapatkan rezeki yang berkah. Berdoa adalah bentuk komunikasi langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala, di mana kita memohon pertolongan, petunjuk, dan rezeki darinya. Bertawakal berarti menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah kita berusaha sebaik mungkin
mungkin keimanan dan kepercayaan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa siapa saja yang bertakwa dan bertawakal kepadanya akan diberikan jalan keluar dari segala kesulitan dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dengan bertawakal, kita menunjukkan bahwa kita percaya sepenuhnya kepada kekuasaan Allah dan yakin bahwa Dia akan mencukupi segala keperluan kita. Sahabat beriman, 4 amalan ini adalah cara-cara yang dapat kita lakukan untuk mendatangkan rezeki yang tak terduga. Dengan melaksanakan sholat tahajud, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu yang sangat mustajab untuk berdoa, sehingga doa-doa kita lebih mudah dikabulkan. Bersedekah tidak hanya membantu mereka yang membutuhkan, tetapi juga membersihkan harta kita dan membuka pintu rezeki yang lebih luas. Berdoa dan bertawakal menunjukkan keimanan dan kepercayaan penuh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa setelah berusaha sebaik mungkin, kita menyerahkan hasilnya kepadanya. Membaca Al-Quran dan mengamalkan ajarannya membawa keberkahan dalam hidup kita, karena Al-Quran adalah petunjuk hidup yang sempurna. Dengan menggabungkan keempat amalan ini, insya Allah kita akan mendapatkan rezeki yang berkah, melimpah, dan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai umat Islam, kita harus selalu berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan rezeki yang berkah. Dengan melaksanakan amalan-amalan yang telah disebutkan, kita berharap Allah akan memberikan kita rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Selain itu, kita juga harus menjaga niat yang ikhlas dalam setiap amalan yang kita lakukan, karena niat yang tulus akan membawa keberkahan dalam setiap langkah kita. Kita juga perlu bersabar dan bersyukur atas setiap rezeki yang diberikan, sekecil apapun itu, karena rasa syukur akan menambah nikmat yang kita terima. Dengan terus berusaha, berdoa, dan bertawakal, serta menjaga hubungan baik dengan sesama, insya Allah rezeki yang berkah dan melimpah akan selalu menyertai kita. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Al-Quran Surah Hud ayat 6, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemberi rezeki bagi setiap makhluk yang ada di bumi, termasuk binatang melata. Allah mengetahui di mana makhluk tersebut berada dan di mana tempat penyimpanannya. Semua rezeki dan kehidupan makhluk sudah tertulis dalam Lauh Mahfuz, yaitu kitab yang mencatat segala sesuatu yang terjadi di alam semesta. Untuk tidak khawatir tentang rezeki, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin rezeki setiap makhluknya. Sebagai manusia, kita harus berusaha dan berikhtiar, tetapi pada akhirnya rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah. Ayat ini juga mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas rezeki yang diberikan, sekecil apapun itu, karena semuanya adalah karunia dari Allah. Dengan memahami bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah, kita dapat menjalani hidup dengan lebih tenang dan penuh kepercayaan kepadanya. Saudaraku, izinkanlah saya mengucapkan doa untuk menutup tausiah kita hari ini. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang berkah dan melimpah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang selalu bersyukur atas nikmat-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami dan terimalah amal ibadah kami. Limpahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, serta bimbinglah kami agar senantiasa berada di jalan yang Engkau ridho. Berikanlah kami kekuatan untuk menghadapi setiap ujian dan cobaan dengan sabar dan ikhlas. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang selalu mengingat-Mu dalam setiap keadaan, baik dalam suka maupun duka. Kabulkanlah doa-doa kami dan berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin ya Robbal Alamin. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita selalu berusaha untuk menjadi hamba yang taat dan selalu mengingat Allah dalam setiap langkah kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan dan petunjuk untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh keberkahan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.